Dan si kelas menengah ini sebenarnya mereka sudah turun beberapa tahun terakhir nih Mas. Oke. Dalam 6 tahun terakhir dari 2019 sampai hari ini itu trennya turun terus. Oke. Sekarang kita sisa hanya mungkin 16%. Lalu kedua, si kelas menengah yang sangat sedikit ini sebenarnya dia adalah roda pertumbuhan ekonomi. Walaupun dia jumlahnya sedikit, dia cuma 16% loh. Iya. Iya kan, dia sebenarnya tapi paling utama buat gerakin ekonomi kita nih mereka. Iya. Dan mereka tuh paling taat bayar pajak. Mungkin KKN lah ya, misalnya Iya. KKN kayak kita tahu sekarang komisaris nggak jelas. Oh ya iya, kan? itu benar, Iya. itu benar. Nah, terus misalnya MBG. Iya. MBG proyeknya besar sekali ya, 260 triliun apa lebih. Ini Indonesia belum pernah loh ada single program pemerintah sebesar ini, Mas. Dan ini mestinya proyek besar kan? Iya. Itu aja ada korupsinya. Ya, jadi Kopdes nih lebih gila lagi nih pada MBG. Gila lagi. Karena dia mulainya dari semua yang sangat kontroversi. Iya. Dari Iya. import mobil, dari soal lahan yang suka rebut-rebutan Oke. kan, dari soal ngambil dana desa. Halo kawan-kawan bengkel video dan Papanomics. Nah, jadi beberapa hari terakhir ini, terutama kalangan menengah, ya kan? Kalau dia ngomong menengah bawah itu memang kategorinya bisa beda. Kalau menengah, menengah aja. Menengah bawah. Itu nanti istilah ekonomi juga beda-beda. Nah, sekarang kita datengin salah satu narasumber nih ya. Ya mungkin track recordnya bisa kawan-kawan bengkel juga lihat cek atau di beberapa media juga sering nulis ya kan. Nah, ada Mas Dipo dari Core Indonesia. Ya, nanti kita akan ngobrol banyak hal tentang situasi ekonomi hari ini, terutama buat kalangan menengah nih ya, yang sekarang posisinya mungkin dibilang terjepit, bahkan ada yang sudah sampai ke mana dia, di titik di mana dia udah sampai ke udah mau ke menengah bawah bahkan sampai ke miskin. Nah, kira-kira nanti obrolan kita akan bahas soal itu. Gimana Mas Dipo? Sehat Mas? Iya Mas Dio, thank you ya. Jadi Mas Dipo, jadi gini Mas, ada beberapa hal yang terutama buat saya nih ya, kita resah banget nih hari ini, ya kan? Jadi situasi negara, bangsa, terutama soal ekonominya ya. Kalau bilang ini tidak ada, bahasa saya ini ketidakpastian ekonomi. Nah, nggak tahu nanti bener apa nggak istilahnya. Tapi yang jelas kita ngerasa bahwa ini ekonomi kayak nggak baik-baik aja. Ini bener nggak situasi begini Mas? Saya rasa ini sangat wajar ya. Wajar. Pertanyaannya soal ekonomi kita baik-baik apa enggak. Iya. Kan mungkin kita lihat kalau pemerintah kadang-kadang dibilang, oh baik, Betul. ekonomi bagus, tumbuh. Bahkan buzzer-buzzer pemerintah tuh udah bilang bahwa Iya. baik-baik aja. Iya. Tapi saya ngerasa kok nggak baik-baik aja. Tapi gitu. nggak baik. Tapi kita lihat di lapangan kayak beberapa harga tuh udah naik kan. Kayak misalnya obat-obatan udah naik 20-30%. Bahan bangunan. Bahan bangunan, lalu misalnya apa suku cadang atau oli motor. Pokoknya barang-barang yang kita impor itu memang naik. Gitu. Jadi memang mungkin di makro baik-baik saja, tapi di level mikro enggak gitu. Dan memang betul sekali yang tertekan itu adalah si kelas menengah tersebut, Mas. Kelas menengah ya? Iya. Sorry, kelas menengah itu kalau diomong desil pendapatan berarti sekitar berapa itu, Mas? Jadi dia pendapatannya sebenarnya hanya antara 2 juta ke 10 juta. 2 juta sampai 10 juta? Iya. Nah, kita mungkin definisi dulu gitu ya. Jadi si kelas di Indonesia ini memang ini ada masalah struktur ekonomi juga nih Mas. Jadi kalau di Indonesia orang kayanya banyak, kelas menengahnya sangat sedikit, lalu orang miskinnya lebih banyak lagi. Dia jadi kayak gelas anggur kalau kita bilang. Si kelas kalau bagus itu strukturnya harusnya piramida. Jadi kelas atas, menengah, bawah gitu. Nah, si kelas menengah ini sebenarnya udah sangat sedikit nih di Indonesia. Jadi dan sebenarnya kalau kita lihat misalnya data-data pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, memang yang ngedorong itu memang kelas menengah yang sangat sedikit ini. Iya kan? Dan kayak jadi siapa sih yang belanja ya memang kelas menengah dari 2 juta ke 10 juta. Jadi dan si kelas menengah ini sebenarnya mereka sudah turun beberapa tahun terakhir nih Mas. Dalam 6 tahun terakhir dari 2019 sampai hari ini itu trennya turun terus. Sekarang kita sisa hanya mungkin 16%. 16%. Dan ini sebenarnya sangat sulit ya. Jadi kita tadi beberapa tahun sebelum 2020 kita tuh naik terus 2019 kita turun. Jadi sebelum COVID sebenarnya kita udah turun. Ya kan? Dan kita perlu ingat keturunan itu pas itu nggak ada perang Iran, nggak ada rupiah melemah. Nggak ada faktor itu. Dari itu jadi ini bahaya sekali apa yang akan dirasakan oleh kelas menengah. Dan juga
ini ya, karena jadi si kelas menengah ini tertimpa 3 hal, Mas. Oke, apa aja tuh, Mas? Satu adalah rupiah yang terus melemah trennya. Oke, Jadi mungkin sekarang sempat menguat sedikit, tapi kurang lebih tetap sama 18.000 kan. Dan itu di bawah, tetap di atas 16.000 yang dulu. Lalu kedua ada namanya imported inflation. Jadi inflasi dari luar negeri. Inflasi di luar negeri itu jadi itu kayak dari harga minyak lah. Ya kan, makanya Pertamax naik, DEX naik. Lalu yang ketiga adalah suku bunga yang naik juga. Oke, BI rate ya. Jadi kalau suku bunga naik, biaya perbankan naik. Nah, semua ini nih dirasakan oleh kelas menengah nih, Mas. Sedangkan kalau kelas menengah itu kan biasanya mereka pekerja. Iya. Kayak kalau yang pekerja, mereka biasanya pendapatan realnya itu sama. Iya kan, mereka sama beberapa tahun terakhir, bahkan cenderung turun. Tapi kan Mas nggak mungkin, Mas Tio nih tiap bulan gaji naik, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, tapi ya si barang-barang tadi, dia naik terus nih. Iya. Kita jadi nggak kayak 98, kalau 98 tuh, kita kan rupiah 4.000 langsung ke 17. Jadi naiknya berkali-kali lipat. Kalau sekarang kita pelan-pelan tuh, Mas. Jadi kita mungkin 16.000, 16.500, turun lagi cepet, naik lagi 17.000, turun lagi. Tapi trennya terus melemah. Nah, jadi artinya apa? Kenaikan harga ini yang akan dirasakan, pelan-pelan juga akan dirasakan oleh rakyat. Masyarakat pada umum ya. Dan itu terlihat jadi kalau kita sempat lihat data di April, itu misalnya data harga produsen itu dia belum naik, harga konsumen belum naik, tapi harga produsen udah naik. Jadi artinya apa? Si produsen itu dia masih menahan harga tuh. Artinya dalam beberapa bulan ke depan akan harga yang di-adjust. Gitu. Jadi ini semua masalah di kelas menengah nih, yang makanya semuanya kena jadi kayak ke kelas dan naiknya dikit-dikit, Mas. Jadi nggak ada yang kayak satu barang naiknya gede banget gitu, nggak ada. Naiknya ini dikit, tadi oli naik dikit, si obat-obatan naik dikit, tapi semua naik dikit di mana-mana, gitu ya. Di beberapa barang ya. Di beberapa barang, jadi nggak ada satu. Kalau dulu 98 kayak tiba-tiba beras nggak ada, orang antri gitu. Kalau sekarang nggak, dia pelan. Nanti kita bulan ini oke, bulan depan lagi kita kok lebih berat ya, bulan depan lagi kok kita lebih berat ya. Jadi semakin terkikis. Betul. Karena tadi kan misalnya kayak suku bunga dia naik, kan naiknya 1% ya. Mungkin nggak seberapa, tetapi ya berasa. Gitu, berasa. Terutama buat teman-teman yang lagi KPR ya. Karena namanya lagi KPR pasti berasa. Berasa. Nah, yang lebih penting lagi, Mas, itu jadi kalau ini berhubung di bengkel jadi buat demokrasi pun sebenarnya kelas menengah yang sangat sedikit itu nggak bagus. Kenapa itu, Mas? Jadi kalau kata Lee Kuan Yew itu, kalau mau bikin, lo mau demokrasi model apapun, Amerika, Eropa, ya kan, atau Taiwan, model apapun, yang penting itu kelas menengahnya A harus banyak, B dia harus terdidik, lalu C dia harus independen secara finansial. Jadi kalau demokrasi itu kan satu orang satu suara ya, one man vote. Ya kan? Jadi kalau keputusan kita demokrasi itu mayoritas kita kelas menengahnya banyak, kita keputusan yang diambil pun baik terus gitu. Kalau sekarang kita bentuk ekonomi seperti tadi ya, seperti orang kaya, kelas anggur tadi itu ya. Kelas anggur tadi, keputusannya lebih yang ini yang mungkin gampang dikasih bansos 100.000, keputusan politiknya gitu. Tapi kalau kita kelas menengah yang sangat kuat, misal mayoritas kita kelas menengah, terdidik, financial kuat, itu keputusan yang diambil negara pun makin baik gitu, Mas. Jadi ini di ini ya, kenapa sih kelas menengah? Tapi memang jadi ini bahaya buat ekonomi karena banyak orang akan semakin sulit beberapa bulan ke depan. Karena tadi, lalu juga tetapi untuk masa depan Indonesia sendiri, masalah demokrasi, masalah ekonomi kita makin lama makin sulit tuh, Mas. Iya, betul. Keluar dari masalah-masalah ini. Ya, ini relate sih sebenarnya. Kan dulu kan kalau bahasa teman-teman yang pakar demokrasi nih ya, Plato kan dulu pernah bilang kalau misalnya kawan-kawan atau masyarakat itu ternyata pendidikannya juga nggak bagus, kan demokrasi juga nggak akan jalan. Karena keputusannya itu. Tetapi jadi bukan hanya pendidikan, tetapi ekonominya pun harus baik-baik aja. Jangan parah-parah banget gitu. Iya. Karena kalau misalnya ekonominya buruk nih, kalau misalnya sekarang kita pakai sistem pemilu one man one vote ya kan. Ya kalau dulu tuh kan ada istilahnya money politik ya kan. Jadi nanti bisa rentan ke situ, Mas ya. Kira-kira begitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya kayak ini kita loncat-loncat gitu. Jadi misalnya kayak Cina gitu kan. Cina dia tahu nih, kita nggak bisa demokrasi karena kita kan dia jumlah penduduk 1 miliar. Betul. 1 miliar orang, terus kebanyakan miskin. Dia untuk menciptakan kelas menengah, wah ini terlalu PR nih. Ya udahlah kita otoriter aja gitu kan. Jadi dia kurang lebih gitu ya. Kita otoriter aja lah. Dia mau gerakin. Mungkin setelah kelas menengahnya baik, ada nih tergantung presidennya lah. Cuma Bro sempat bilang kalau kelas menengahnya udah besar, ya kita nggak apa-apa ke arah demokrasi. Iya, betul. Sebelum ke sana kita nggak bisa. Sepakat. Sepakat sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong ekonomi tadi memburuk, ini bahaya juga buat demokrasi. Intinya begitulah kurang lebih. Betul. Nah, Mas, kalau misalnya kita lihat
situasi kelas menengah yang terus-menerus terjepit nih ya, ini bahaya buat ekonomi ke depan, selain tadi itu soal demokrasi. Ini kira-kira kalau misalnya semua ternyata jumlah kelas menengah turun jadi miskin ini ya, Iya. ini dampak ekonomi secara makro dan mikro apa? Nah, jadi si kelas menengah, walaupun dia sangat sedikit tuh Mas, jadi misalnya kita lihat angka pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 ya, jadi dari Januari kemarin, kita tuh lihat tuh ekonomi tumbuh 5,6%. Wah. Terus kita lihat di Indonesia itu konsumsi rumah tangga, jadi yang buat belanja makan, minum, itu sebenarnya setengah dari ekonomi kita sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi, si konsumsi rumah tangga ini siapa sih yang menggerakkan sebenarnya? Sebenarnya itu menggerakkan hanya kelas atas dan kelas menengah atas, gitu Mas. Jadi kalau si kelas menengah ini tertekan terus, ya benar tadi kata Mas, banyak yang turun kelas ke calon kelas menengah atau bahkan miskin. Itu yang pertama. Lalu kedua, si kelas menengah yang sangat sedikit ini sebenarnya dia adalah roda pertumbuhan ekonomi. Walaupun dia jumlahnya sedikit, dia cuma 16% loh. Iya. Iya kan, dia sebenarnya tapi paling utama buat gerakin ekonomi kita nih mereka. Dan mereka tuh paling taat bayar pajak. Betul, karena kan biasanya karyawan kan. Disiplin karyawan. lah, disiplin. Iya kan mereka nggak curang-curang dikit. Nggak kayak yang gede-gede. Kalau yang gede-gede dia berani bandel kan, apa pengusaha. Tapi yang kelas menengah biasanya enggak. Karena dia ya nanggung lah. Biasanya dia mau bandel juga takut-takut gitu. Jadi kalau buat keseluruhan ya orang Indonesia makin lama makin miskin. Dan itu sangat bahaya ya menurut saya. Karena ya kita kan negaranya kaya ya. Mas Tio ya, kita negara kaya, kita benar-benar mismanage aja bertahun-tahun. Iya. Begitu banyak masalah lah dari ekonomi ya terutama. Kalau khawatir saya ini Mas ya, ini kan kalau kita ngeliat kebijakan pemerintah sekarang, kan kebanyakan yang mau dibantu adalah masyarakat kelas bawah ya. Artinya ada beberapa kebijakan, misalnya contoh kategori EBR diperluas ya kan. Itu artinya pemerintah seperti paham bahwa ini rumah ini 3 juta rumah terutama itu nggak bakal tercapai kalau misalnya yang beli itu adalah masyarakat penghasilan rendah beneran. Betul, ya kan? betul. Nah, kalau misalnya kelas menengah turun jadi kelas lower income ya, otomatis subsidinya kan makin negara akan juga. makin banyak keluarin subsidi. Benar. Bahaya juga nggak sih buat keuangan negara? Benar. Jadi itu dia, jadi kayak cycle. Itu dia, dalam 6 tahun terakhir ada 10 juta orang turun kelas. Dan tren itu sepertinya berlanjut ya. Again, si orang-orang turun kelas ini tanpa ada perang Iran, tanpa ada rupiah melemah, tanpa ada masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang di level makro banyak banget masalah, nggak ada habisnya kan tiap hari ya. Jadi benar pemerintah akan lebih fokus, dia sibuk ngasih ya bansos, ngasih subsidi, berbagai macam subsidi. Dan sebenarnya mereka nggak perlu, mereka ini kan banyak yang kayak mereka bisa bekerja, ya kan yang mereka produktif kan? Ya, yang mereka butuhkan sebenarnya pekerjaan kan. Jadi di tempat kita udah sempat analisa juga. Tahun ini, terutama ya di bulan-bulan inilah, memang PHK itu akan lumayan besar tuh Mas. Oke. Ya kan, kita udah prediksi dari beberapa bulan lalu, memang karena keadaan geopolitik, bahkan keadaan lokal, PHK itu besar-besaran terutama di industri padat karya. Iya kan? Dan misalnya Pak Purbaya, dia bilang kayak, ekonomi bagus tuh, ini penjualan mobil tumbuh. Loh, yang PHK aja kira-kira tuh industri otomotif kan? Jadi ini benar-benar memang ada disconnect nih antara... Paradoks ya dia ya? Paradoks kan? Iya kan, Kemenq bilang, nih kita sehat ekonomi, mobil laku nih, jual terus. Yang di PHK malah industri otomotif ini. 7.000, ya kan? Jadi... walaupun pemerintah mencoba berbagai macam hal, tetapi justru industri-industri yang diklaim tumbuh ini malah bermasalah. Iya, jadi berat sih Mas, benar-benar buat pemerintah. Jadi kalau makin banyak yang miskin, itu kan artinya kemampuan dia belanja. Dan tadi ya 50% dari Indonesia PDB itu sebenarnya buat konsumsi rumah tangga. Jadi artinya bayar pajaknya pun akan kurang akhirnya. Pendapatan jadi ekonomi makin kecil Mas. Misalnya Mas tadi biasa belanja 5 juta, sekarang jadi tiba-tiba 1 juta aja. Ya kan? Jadi nggak belanja barang-barang ekstra lah. Nah, ekonomi kita perputaran uangnya makin sedikit. Oke. Itu tadi balik lagi Mas. Misalnya kita ngomong solusi dari pemerintah, itu udah menjawab belum situasi hari ini? Kelas menengah yang semakin terjepit, terus kemudian nanti migrasi dari kelas menengah ke menjadi kelas tadi itu kategori masyarakat berpenghasilan rendah, itu nanti efek jangka panjangnya apa ketika negara terlalu banyak ngasih subsidi ke masyarakat yang turun kelas tadi itu? Boncos nggak keuangan negara kira-kira? Iya. Jadi Erlangga, Menko Perekonomian, dia baru umumin ada insentif lah di semester 2. Tapi aku juga baru ingat, Mas Tio benar banget. Ini nggak ada satupun dari insentif ini yang sebenarnya sangat ditargetkan kepada kelas menengah. Upaya menyelamatkan kelas menengah seperti nggak ada. Memang kelas menengah ini namanya nggak diselamatin kita guys. Memang namanya nih kelas yang terlupakan Mas Tio. Jadi
dia nggak miskin banget sampai nggak bisa makan, tapi nggak kaya banget sampai punya 2 mobil, rumah 2, ya kan? Nanggung. Iya, pasangan 2, enggak, jadi satu aja ya, mepet aja. Ya itu dia tadi di 2 juta, 10 juta, gitu. Mungkin antara besar dan kecil itu relatif ya. Iya. Tapi ya dari semua beberapa insentif yang dikeluarkan, itu ada misalnya dia, apa sih kayak... Ini yang terbaru nih Mas, yang terbaru ojol jadi UMKM, agar dapat KUR. Nah, ini baru nih kebijakan baru Maman nih, Pak Maman nih yang bilang nih. Iya. Artinya dapat insentif lagi nih kalangan menengah nih. Ojol ini kan berarti kita bisa sebut kalangan menengah yang migrasi jadi berpenghasilan rendah. Iya. Dapat insentif lagi. Nah, ini kan boncos lagi nanti negara nih kira-kira. Cara nyelampetinnya kok gitu sih? Nah, itu aja pertanyaannya gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi kalau saya ngeliatnya ya, ini benar-benar kelas menengah sebenarnya dikorbankan karena ambisi pemerintah yang terlalu besar untuk program prioritasi, MBG lah, Kopdes lah. Jadi pemerintah ini melakukan begitu banyak, kan kita masalah rupiah, ada begitu banyak masalah lah. Hari ini kan dia naikin suku bunga, dia berbagai macam lah dia kerjakan. Semua mau Pertamax naik, Dex naik, ya kan? Dia kerjain ya kecuali kurangin MBG sama Kopdes gitu kan. Jadi ini udah gila, ini masalah prioritas kan. Jadi memang dia prioritas nih MBG sama Kopdes, udah kita harus akuin. Ini kelas menengah memang dikorbankan menurut saya. Dan menurut saya sebenarnya banyak sekali pemerintah bisa kasih solusi, misalnya ya kemarin sempat turun kan Pertamax Dex, itu yang Pertamax semestinya bisa turun. Terus tadi misalnya JHT sekarang lagi rame. Iya, JHT lagi rame banget. Dan itu kan receh ya, maksudnya receh-receh. Ya kan akhirnya apa ya, dia karena terlalu sibuk, ini Kopdes sama MBG harus jalan, semua nih nggak prioritas nih gitu. Ini dan kena dampak ya. Ya terkena dampak kan. Iya. Jadi Mas betul sekali, kelas menengah ini memang adalah kelas yang terlupakan karena memang dia miskin banget nggak miskin, kaya banget juga enggak, iya kan. Tetapi ya nggak ada insentif aja gitu. Dia ada insentif beberapa, apa sih, soal transportasi, tiket pesawat. Tapi kan ini nggak penting ya. Maksudnya semua ini kan orang butuh yang Pertamax atau... Terus kita belum ngomong soal pekerja informal loh Mas. Oh iya benar. Jadi pekerja informal juga kategorinya juga nggak jelas nih. Karena kan modelnya kan serabutan kadang-kadang. Betul. Itu masuknya di kelas apa jadinya Mas? Jadi mereka banyak yang memang kalau biasa mereka pekerja formal biasanya mereka memang kelas menengah. Kalau informal tuh bisa tipis-tipis sih Mas, tergantung. Rentan kita menyebutnya rentan ya. Tergantung di arah mana. Dan yang paling mengerikan sekali karena tadi PHK itu sangat masif gitu di beberapa bulan ini. Jadi beberapa industri, pabrik dia udah bilang kita nggak bakal tambah karyawan baru. Ada beberapa bilang malah kita 5 tahun ke depan kita nggak mau ekspansi. Artinya apa? Artinya angkatan kerja, anak-anak mahasiswa yang baru lulus tahun ini, mereka akan sulit banget dapetin pekerjaan Mas. Meskipun ada program magang nasional nih. Iya, tapi itu nggak cukup. Nggak cukup, betul. Karena angkatan kerja jumlahnya lebih banyak daripada yang angkatan kerja itu tiap tahun 1,5 sampai 2 juta orang loh Mas. Jadi artinya pengangguran itu akan bertambah 1,5-2 juta. Ini jadi masalah ya, kita makin lama, yang tadi Mas bilang, bebannya makin berat. Beban untuk negara ya? Beban untuk negara, untuk kita bergerak ke ekonomi yang lebih sehat, itu jadi makin berat ke depan. Oh iya. Jadi ketemu sih sebenarnya solusi sama masalah, memang kalau pemerintah kayaknya nggak bisa nemuin nih formula yang tepat ya Mas ya, seperti ya. Ini kayak ya jangka pendek sih kalau aku sebutnya. Benar-benar, jadi Mas benar banget, ada banyak masalah, kalau kita ngomongin kelas menengah, kelas miskin, ini masalah yang udah bertahun-tahun Mas. Jadi memang adalah salah mungkin pemerintahan sebelumnya dan sebelumnya juga ya, by the way. Tetapi memang tidak ada quick solution. Jadi nggak ada quick. Jadi pemerintah tuh kadang-kadang dia cari quick solution. Ada quick respon. Ya kan, ada quick respon. Dia kadang-kadang mencari solusi cepat. Tetapi ini udah struktural banget. Masalah struktural nggak bisa ditangani dengan cepat. Gitu. Akhirnya banyak solusi semu gitu Mas. Sebagai contoh ya. Misalnya kita lagi ngomongin rupiah kan melemah terus ya. Rupiah melemah terus. Terus akhirnya pemerintah ya udah kita naikin sih suku bunga tersebut. Jadi kalau suku bunga dinaikkan, jadi cerita imbal hasil return investor itu naik. Jadi dana asingnya tadi keluar bakal balik lagi. Harapannya gitu. Itu yang bikin rupiah agak menguat dikit tuh di 17,8, 17,9. Tapi di lain sisi, ketika dia menaikkan si suku bunga ini, ya kan, sebenarnya biaya perbankan naik. Jadi Mas tadi punya KPR itu akan naik, punya kartu kredit akan naik, cicilan akan naik, dan buat semuanya. Jadi buat UMKM, korporasi, dan segala. Ya, nah, tapi yang penting lagi, si tadi yang dana investor ini, mereka kan sebenarnya hot money Mas. Hot money itu apa? Kalau ya cepat masuk, cepat keluar. Kalau ada return lebih tinggi atau masalah, ya dia juga cabut juga. Dia nggak pusing gitu. Dia kan hot money kategorinya. Dia harusnya dia jadi cold money. Cold money itu apa? Jadi buat investasi.
pabrik, pekerjaan. Iya, Itu yang jadi kalau emang kita mau benerin rupiah, harusnya kita fokus di ekspor, benerin industri. Benerin Tapi ini industri. kan a lot of homework kan, bukan nggak ada solusi cepat kebanyakan. Ada, tapi pemerintah belum fokus di sini. Saat ini kayak ini salah Purbaya, Kemenq atau BI ya. Tetapi selain dua ini, kan sebenarnya ada Kemenko Perekonomian. Perekonomian itu ada Menteri Perdagangan, Menteri Industri itu bahwa ini jadi real sektornya yang bermasalah gitu loh, Mas. Dan ini lebih struktural ya yang tadi. Betul. Kalau aku sih pakai istilahnya ini sebenarnya pemerintah ini lagi mencoba untuk jadi damkar aja sementara ini ya. Iya. Jadi damkar aja. Jadi kebakaran atau ibaratnya titik-titik api yang berpotensi meledak ini ditutup-tutup gitu ya. Betul. Atau didinginkan. Kira-kira begitu sih. Tapi quick solution kan. Gitu. Kalau ekonomi kan semuanya nyambung, Mas. Iya. Jadi mungkin kita benerin di sini, di sini masalah. Jadi yang ditutup ibaratnya lahan gambutnya yang mau kebakar di sini, tapi di sini ternyata masih mau kebakar juga. Benar. Astaga. Jadi problemnya jadi kompleks ya tuh. Nah, kalau misalnya kita lihat arah kebijakannya gitu, Mas. Itu memang benar nggak sih negara kita tuh mau arah ke kapitalisme negara? Kalau bahasa beberapa jubir istana nih ya, mereka nyebutnya ini sosialis gitu ya. Tapi kalau aku sih berkeyakinan ini kok lebih ke kapitalisme negara sih seperti. Benar. Jadi memang ada yang bilang kita memang lagi, ini menarik juga sih. Iya. Memang kita lagi semacam pindah mazhab sih, Mas Tio. Pindah mazhab. Mungkin memang dulu kita sebutnya neoliberalisme. Kalau sekarang mungkin ada yang bilang apa tadi sosialisme, Prabowonomics, Sumitronomics, banyak lah. Ekonomi Pancasila banyak lah pokoknya. Tapi apapun itu, memang benar dari pemerintah itu dia mau kontrol lebih banyak sumber daya alam. Oke, sepakat kalau itu. Dia, dengan beberapa kebijakan yang bisa kita lihat ya. Ya, itu satu. Lalu selain itu, dia juga sentralisasi. Ya kan? Jadi misalnya pemerintah daerah budgetnya dikurangin, ditarik ke pusat. Lalu Bank Indonesia misalnya tadi independence dikurangin, independence sedikit. Lalu tadi misalnya Danantara dia mau jadi semacam BUMN inilah yang jadi pertumbuhan ekonomi dari si Danantara ini. Holding ya. Semacam holding. Nah, jadi ada dua itu. Jadi satu dia mau kontrol, ya kan? Yang kedua sentralisasi. Nah, sebenarnya masalah model ini benar apa salah, menurut saya agak nggak penting. Ya kan? Karena maksudnya state capitalism, dan benar namanya adalah state capitalism. Jadi atau kapitalisme negara. Ya kan? Intinya si kapitalisme negara itu percaya bahwa si pemerintah pusat, ya kan, itu lebih jago mendistribusikan kesejahteraan. Dia nggak mau lepas ke pasar ataupun ke pemerintah daerah. Dia bilang kita yang paling jago nih. Ya kan misalnya yang gampang misalnya MBG. Oh enggak, si petani di sana nggak jago. Kita yang lebih jago. Ya kan distribusi atau Kopdes. Enggak, kita yang lebih jago jalaninnya. Jadi pusat modelnya gitu, dan itu dari bukan hanya pengelolaan uang, pengelolaan SDM. Jadi konsepnya agak ada sentralisasinya, ya kan. Nah, ini lumayan menarik sih state capitalism ini sebenarnya saya bilang kenapa nggak terlalu relevan karena memang ada yang sukses, ada yang nggak sukses juga. Jadi kalau yang sukses mungkin yang paling orang tahu biasanya Cina lah. Jadi kalau Cina dia state capitalism, dia mungkin sedikit otoriter, ya kan. Dan dia misalnya di sana BUMN itu 40% dari ekonomi itu, Mas. Jadi swasta 60%. Tetapi kita ada juga Jepang dan Korea Selatan. Mereka juga sebenarnya state capitalism. Tetapi mereka nggak masuk di operational. Mereka hukumnya kuat. Jadi kita profit aja dari sumber daya alam itu, kita profit. Ya kan? Biar si pasar yang bergerak. Tapi kita hukumnya kuat nih. Lo macam-macam gue sikat. Gitu. Nah, jadi untuk menjalankan state capitalism yang baik, sebenarnya ada syaratnya, Mas. Kalau ekonomi itu selalu gitu, ada asumsi. Nah, syaratnya apa? Satu, nggak boleh korupsi lah ya. Ini standar ya. Standar. Tata kelola ini sebenarnya government ya. Kedua, kebijakannya harus bagus. Ya, jadi kebijakannya nggak boleh main-main lah. Ketiga, pejabatnya harus handal. Nah, saya rasa di Indonesia tiga-tiganya ini nggak akan penuhin gitu, ya kan? Dari korupsi dulu. Kira-kira indikator bahwa pejabat kita masih seneng korupsi itu apa kira-kira? Ya mungkin KKN lah ya, misalnya KKN kayak kita tahu sekarang komisaris nggak jelas. Itu benar. Itu benar. Nah, itu misalnya MBG. MBG proyeknya besar sekali ya, 260 triliun lebih. Ini Indonesia belum pernah loh ada single program pemerintah sebesar ini, Mas. Dan ini mestinya proyek besar kan? Itu aja ada korupsinya gitu kan. Jadi masif lagi. Masif kan? Maksudnya yang kita tadi harapkan bisa menggerakkan ekonomi itu aja ternyata korupsi gitu kan. Ekonomi muter kok, Mas. Buat yang korupsi. Nah, itu dia. Nah, jadi itu dia. Jadi misalnya kita ngomongin MBG, MBG nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ini sedikit dari perspektif ekonomi. Jadi terlepas of course kita sangat memprihatinkan ya soal anak-anak sakit dan distribusi dan menurut saya tetapi
kalau dia mau koreksi, menurut saya yang paling sulit adalah si desain program itu sendiri. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah kepemilikan si SPPG. Kepemilikan SPPG oleh tentara, polisi, legislatif. Ya kan, harusnya itu buat putra-putri daerah. Jadi kalau ada bisnis ya muternya di sana. Tapi ini kan kasarnya muternya di mereka-mereka aja, gitu kan. Jadi ada masalah di desain gitu. Iya. Jadi itu belum ngomong Kopdes. Nah, ada masukan nggak soal Kopdes? Atau ada tanggapan nggak? Ini kan Kopdes juga sepertinya nih, ini risetnya belum banyak yang keluar ya. Tapi setidaknya bisa kita baca nih sekilas Kopdes sih naga-naganya mau kayak MBG juga nih. Iya, jadi Kopdes nih lebih gila lagi nih pada MBG. Gila lagi. Karena dia mulainya dari semua yang sangat kontroversi. Dari import mobil. Dari soal lahan yang suka rebut-rebutan kan, dari soal ngambil dana desa. Jadi ini belum operasi nih, ini mulainya dari proyek kan. Kan dia memang target utamanya memang pembangunan fisik, Mas. Jadi makanya di daerah itu banyak yang kelihatan kosong karena memang mereka sampai berapa bulan terakhir memang fokusnya pembangunan fisik aja. Iya, gerai-gerai tadi belum operasional. Baru sekarang kita mau ngomongin bisnis model kan, apa pelatihan, kayak apa manajer, tentara. Tetapi ini kelihatannya akan lebih bermasalah dibandingin si MBG. Lebih bermasalah ini ya. Ini nunggu risetnya teman-teman aja nih. Seperti ini udah banyak nih yang mau riset. Iya. Lebih mendalam gitu. Dan yang masalah utama ini balik lagi ke ekonomi adalah si koperasi itu kan mestinya bottom up ya. Jadi misalnya di daerah apa dia penghasil ikan, ya mestinya koperasi ikan. Atau misalnya daerah sini dia penghasil ayam, ya dia koperasi. Tapi kalau ini one size fit all, jadi buat semua sama. Dan saya rasa ini ada masalah karena modelnya kan top down kan. Iya kan. Justru jenggot ya. Justru si di bawah lokalnya itu hampir tidak ada partisipasi gitu ke proyek ini, malah banyak desa itu dia nggak mau ikut campur. Artinya dia udah ngeliat nih dia bakal jadi masalah gitu. Klaim pemerintah bahwa ini akan menumbuhkan ekonomi di bawah kayak gitu sangat diragukan berarti ya? Saya rasa sangat diragukan ya, itu dia. Jadi kalau memang mau meningkatkan, jadi misalnya tadi MBG salah satu harapannya, tadinya bisa dia ngambil dari petani. Tetapi enggak kan, sekarang banyak komoditas itu dibeli oleh Agrinas. Agrinas yang beli, dia yang distribusi. Karena itu tadi, ngerasa si pemerintah pusat, gue yang paling jago. Gue yang paling hebat nih. Bukan hanya gue paling hebat, gue paling hebat semuanya lah gitu. Semuanya pokoknya diambil negara. Semuanya diambil negara. Jadi state capitalism-nya kita agak tapi karena nggak memenuhi tadi nggak korupsi, lalu kebijakan yang nggak bagus, pejabat yang nggak bagus. Jadi saya rasa ini yang sangat sulit buat beberapa ekonom. Mungkin beberapa ekonom soalnya pro loh, ada beberapa ekonom yang pro atau enggak. Tapi dia lihat nih semua korupsi, semua dia juga males kan, nggak jelas sih. Gitu kan mungkin kalau pas awal kan soalnya ceritanya ekonomi daerah segala, dan memang ada yang pro gitu. Tapi karena mereka melihat begitu banyak masalah di implementasi, ya sudahlah. Oke. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong soal pencegahan, implementasi tadi itu kalau misalnya biar nggak dikorup itu bisa ya Mas ya sebenarnya? Oke, jadi kalau nih kita ini lagi ya, jadi ini menarik juga nih. Jadi kalau saya menganalisanya sebenarnya selalu di 3 level Mas. Di level 1 adalah level visi. Level visi. Level visi. Jadi tadi misalnya MBG, apakah semua anak Indonesia mau makan? Ya setuju-setuju aja kan? Lalu kedua adalah masalah strategi. Di strategi ini ada desain kebijakan, ada implementasi. Nah ini yang kadang-kadang suka nggak mateng. Ya kan terlihat yang terburu-buru kan. Terburu-buru, betul. Lalu yang ketiga adalah masalah personel. Siapa orang yang in charge? Ya kan, jadi kalau misalnya kita MBG, Pak Dadan kan bukan bidangnya ya. Di soal makanan atau gizi atau sekarang Bu Nani sama aja. Gizi dia ahli kok Mas, ahli serangga gizi. Nah jadi banyak program itu mungkin orang banyak setuju mungkin di visi. Jadi misalnya kayak yang kemarin ramai misalnya terakhir tuh BUMN Export kan. Saya rasa nggak ada orang Indonesia yang menolak pasal 33. Ya kan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat saya rasa nggak ada orang Indonesia. Nggak ada, Cuma kok desain kebijakannya kayak gini ya, kayak nggak jelas. Terus personalnya dia taruh orang bule kan. Jadi kayak Desi kan dia taruh orang bule kan. Ini jadi kelihatan masalah itu selalu di 2 dan di ketiga. Dan ini berlaku untuk semua program utama. Tadi MBG, ya kita setuju makanannya, tapi bener, emang desainnya kayak gini ya. MBG itu SPPG dimiliki oleh tentara, polisi, terus mereka juga kadang-kadang ngerebut tanah segala. Nanam jagung juga kok. Nanam jagung juga. Lalu ketiga si personalnya yang nggak jelas ya kan. Kopdes juga sama Kopdes kan. sama, iya. Iya kan mungkin visinya oke, dia mau ekonomi daerah. Tapi strateginya dan personalnya selalu salah gitu. Jadi ini yang saya rasa selalu menjadi problem ya. Di banyak program prioritas gitu. Iya kan. Apakah ini masalah kepemimpinan atau apa, mungkin kita perlu lihat lebih dalam ya. Tapi masalahnya selalu sama. Jadi mungkin banyak orang setuju sama visi. Tapi visi itu kan kampanye ya. Kategori kampanye. Betul. Iya kan. Justru abstrak lah, visi itu kan abstrak. Abstrak kan. Tadi pasal 33 atau anak
Indonesia makan, ya kan nggak ada masalah. Yang masalah di strategi dan personel itu. Oke. Gitu. Sebenarnya gini Mas Dipo, aku tuh mau menggarisbawahi ya dari semua masalah, terus kemudian dijawab dengan solusi pemerintah yang ABCD tadi itu. Kira-kira ini dampak ekonomi ketika masalah dan solusi ini nggak ketemu, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Meledak nggak kira-kira kita ini? Jadi saya rasa ini kan udah pusing nih kita ini kan. Iya. Jadi Mas Tio benar banget. Jadi kadang-kadang misalnya pemerintah bilang, oh ya rupiah nanti bulan Juli 16.000 atau 12.000. Sebenarnya secara teori itu ada hitungannya tuh Mas. Tapi kita pun jadi bertanya-tanya di internal, ini kenapa rupiah melemah terus? Iya kan? Dan memang jawabannya adalah karena memang kita ada masalah krisis kepercayaan. Oke. Pemerintah ngomong apa, ya kan? Pemerintah bilang ekonomi bagus-bagus kok kita makin seret. Pemerintah bilang ekonomi bagus, kok rupiah melemah, ya kan? Kok investor keluar, kok pasar modal turun, ya kan? Tadinya pemerintah bilang, oh ya kita bebas korupsi, mau hapus korupsi, ternyata masih ada. NBG ada korupsi. Jadi ada masalah krisis kepercayaan. Nah krisis kepercayaan ini yang sangat mahal nih Mas. Karena kalau dia udah runtuh, dia nggak bisa balik lagi. Gitu. Kalau di ekonomi itu yang basis orang buat bertransaksi kan. Oke. Kepercayaan dan ini. Bisa jadi social unrest kayak gitu nggak sih Mas? Saya rasa mungkin pelan-pelan bisa ya. Bahaya nih kalau di sini. Iya, jadi karena memang tadi ya, jadi memang kita ada begitu banyak masalah, ya kan. Tadi ya, jadi si rupiah yang melemah, lalu tadi inflasi dari luar negeri, lalu suku bunga yang tinggi. Gitu. Nah ini masalahnya macam-macam ya. Nah kalau pemerintah pusat, dia sebenarnya udah masalah beberapa bulan lalu, dia pinter. Dia ada masalah fiskal namanya. Jadi kalau dulu 98 kan kita moneter. Moneter itu apa sih? Sebenarnya rupiah melemah itu moneter. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa kontrol memang. Nah fiskal itu apa? Fiskal itu sebenarnya keuangan pemerintah aja. Ada duit masuk dari pajak, dia belanja buat program, ya kan, EBG, Kopdas dan lain-lain. Kalau kurang ya dia defisit, dia ngutang gitu. Itu fiskal sebenarnya. Betul. Nah yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah sebenarnya si fiskal itu sendiri. Nah si pemerintah pinter, dia ada masalah fiskal nih pusat. Sama dia dilempar tuh, ada yang dilempar ke Bank Indonesia, ya kan, ada yang dilempar ke Danantara, ya kan, ada yang dilempar kemana-mana tuh Mas. Tapi satu dia lempar yang dia susah agak kontrol itu ke daerah. Ya kan ketika TKD dikurangin, itu sebenarnya ada masalah fiskal di pusat. Si daerah ini dikurangi, tapi si daerah ini sekarang kan mulai bermasalah nih. Betul. Infrastruktur jalan-jalan itu tidak bisa. Iya, proyeknya jadi berkurang kan. Proyeknya berkurang, tetapi pelayanan dasarnya nggak jadi tuh Mas. Pelayanan dasar, jadi pemerintah daerah itu ada 6 kewajiban. Pendidikan, kesehatan, ada beberapa infrastruktur dan lain-lain yang harus mereka penuhi. Ketika TKD-nya dikurangkan, transfer ke daerahnya, mereka tidak bisa penuhi kewajiban itu tuh Mas. Nah sekarang mereka makanya pusing kan. Makanya kalau kita lihat tahun lalu tuh misalnya demo rame-rame Agustus tuh karena apa sih? Karena di Pati PBB naik. Karena dia tadi itu dia harus penuhi si kewajiban-kewajiban. Dia bingung. Kan dari pemerintah pusat dia nggak kasih tahu gimana ini gue kurangin, tapi lu mestinya ngapain, dia nggak kasih tahu. Dituntut tuh kreatif, tapi terlalu kreatif juga juga punya masalah apa lain gitu kan. Karena dia bingung kan, karena kita harus ada kewajiban. Kalau nggak kan misalnya dia udah ada project tiba-tiba di stop kan dia juga bisa dituntut. Betul. Ya kan misalnya ada bangun jalan tol atau bukan jalan biasa, atau misalnya dia bangun sekolah, ya kan. Ada kemarin tuh saya ketemu salah satu dia pasarnya kebakar. Dia mau benerin dia udah nggak tahu. Karena nggak ada duit. Terus ada juga yang saya ketemu, dia tadinya bangun RSUD udah setengah jalan 2/3, dia nggak jadi. Jadi kesehatannya nggak jalan gitu. Jadi ada banyak yang tadi ya, dan kalau masyarakat di lapangan dia nggak mau pusing kan. Dia cuma ngeliat kayak, oh yang sebelumnya bisa, ini lo benerin jalan aja nggak bisa gitu. Atau lo kesehatan aja nggak bisa, pendidikan nggak bisa. Nah, yang di daerah ini yang bakal kemungkinan besar jadi masalah nih Mas. Karena kalau kita lihat misalnya performa, ada namanya PAD, penghasilan asli daerah. Ya kan, itu lebih turun dibandingkan tahun lalu. Sekarang nih, sekarang ini. Wah bahaya itu. Artinya tahun lalu aja ada demo karena masalah ini, ya tahun ini ya kita lihat aja nanti. Gitu. Jadi kemungkinan ada, saya nggak tahu, maksudnya ini kalau politik saya mungkin nggak bisa terlalu komen ya. Saya dari ekonomi aja, dari ekonomi itu dia karena pemerintah pusat ada masalah, dia lemparkan BI, Danantara, ya kan, ini ke daerah. Nah si daerah ini yang dia nggak bisa kontrol. Ya kan, karena dia mungkin nggak sejago itu, dia mungkin terbatas kapasitas atau SDM atau apapun itu. Tetapi kita harus ingat tahun lalu rame-rame ya karena masalah PBB kan. Tahun ini pemerintah daerah mereka juga ragu kan, dia mau takut dia mau naikin juga di demo. Tapi kalau dia enggak juga banyak masalah. Ada banyak sekali mereka bilang kan, mungkin kalau yang rame itu Gubernur Maluku dia bilang kita udah nggak bisa bayar si P3K. Maluku Utara si Sherly ya. Tetapi Mas yang kasus seperti itu sebenarnya ada beberapa tuh Mas. Ada beberapa. Ada berapa dia bilang oh kita nggak bisa, sekolah udah hancur gedung, ya udah kita nggak ada budget. Kayak kita nunggu jebol aja. Ya kan jebol pun dia ancam dari juga karena nggak ada budget kan. Jadi
apa ya, banyak masalahnya nanti di daerah-daerah ini, Mas. Oke. Jadi guys, kawan-kawan bengkel ya, salah satu yang tadi aku garis bawahi itu sebenarnya soal ini sebenarnya apa yang mau dilakukan pemerintah sebenarnya. Kalau misalnya ternyata solusinya nggak ketemu dengan masalah, otomatis dampaknya akan luas gitu ya Mas ya, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong solusi konkret jangka pendek, terutama buat kelas menengah hari ini nih Mas, apa yang bisa kita lakukan ini? Oke, jadi kalau buat kelas menengah pribadi ya, Iya. menurut saya udah pasti kelas menengah itu harus sangat berhati-hati dalam spending. Dalam spending money. Pengeluaran lah. Industri itu mereka udah hati-hati, mereka udah wait and see, mereka udah mulai kurangin orang. Tetapi yang tadi saya bilang, pemerintah bilang aman itu level APBN atau makro, bukan di level dompet masyarakat. Nah, si dompet masyarakat ini karena tadi saya bilang harga itu kan pelan-pelan akan naik. Di berbagai macam, jadi naiknya dikit-dikit Mas. Sebenarnya agak nggak berasa. Tapi di semuanya. Jadi nggak ada satu barang yang set gitu, naik banget enggak. Iya kan? Nah, jadi buat terutama Gen Z ya kan yang memang doyan belanja segala itu memang harus mulai sedikit berhati-hati. Kalau saya selalu saran yang pertama, misalnya biasa belanja 1 juta ya sekarang 800.000 lah. Jadi kurangi 20%. Jadi ada duit buffer buat dana tabungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang penting sekali kalau bisa haramkan pinjaman Mas. Jadi jangan minjem yang tadi mau beli mobil atau motor atau rumah. Saya rasa ini harus benar-benar dipertimbangkan lagi karena suku bunga memang sudah naik. Bahaya. Plus ketidakpastian. Lalu yang ketiga karena memang potensi PHK itu sangat besar sekali. Kalau saya sarannya sama seperti ke UMKM. Kalau bisa cari kerja yang berorientasi ke luar negeri. Jadi misalnya freelancing atau apa, tetapi kliennya klien luar negeri, jangan klien Indonesia. Jadi selalu berbasis luar negeri atau sekalian aja kabur aja dulu, cari kerja atau cari sekolah di luar negeri, nggak ada masalah. Ya kan? Memang karena ini kenyataan yang kita akan hadapi, begitu Mas. Ini berarti upaya menyelamatkan diri masing-masing dulu ya? Itu masing-masing dulu. Iya. Kalau di level pemerintah sebenarnya sedikit lebih mudah. Yang pertama harus dilakukan adalah sebenarnya kita memang ketika kita ada reformasi politik di 98, kita yang reformasi ekonomi itu nggak tuntas, Mas. Nggak tuntas, betul. Nggak tuntas dan nggak mulai. Jadi kalau menurut saya, yang paling pertama harus dilakukan sebenarnya adalah ganti orang. Tim ekonomi. Iya, tim ekonomi semuanya. Dari kan ekonomi itu banyak tuh, Mas. Kan ada Menko Perekonomian, ada industri, perdagangan, BKPM, Bappenas, ada banyak. Nah, ini harus dikocok dulu semuanya. Iya kan? Kenapa? Karena Indonesia yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah blueprint yang real. Kalau sekarang ini kan mungkin planning banyak project tuh dadakan dari Pak Presiden kan. Tiba-tiba jadi mungkin yang terakhir becak listrik atau jadi kayak banyak sporadis. Nah, tetapi karena sporadis ini si tiap kementerian tuh dia berjalan sendiri-sendiri, Mas. Itu yang pertama ya. Jadi kalau mungkin kayak lagi ramai sekarang, kementerian minta tambah anggaran, kementerian minta tambah anggaran. Kita bingung kan, lu ini katanya nggak ada duit tuh, ya kan? Guru-guru kagak dibayar, kok lu bisa minta tambah? Betul, tambah anggaran. Nah, mereka semua bilang, soalnya kita mau menjalankan ini presiden. Nah, itu nggak ada, jadi nggak selaras tuh. Jadi ekonominya nggak bergerak bersama, gitu Mas. Ya kan? Jadi kalau dulu ada namanya Bappenas. Bappenas itu yang planning, Menkyu kayak bendahara. Sekarang kan masih ada juga Bappenas. Mereka ada, cuman Bappenas ini role-nya nggak seperti dulu. Jadi sekarang itu yang megang budget, kalau dulu Bappenas bikin planning, kementerian mau apa, dia minta ke Bappenas. Ya kan? Bappenas, gue mau, dari Bappenas sih kita mau pertumbuhan pembangunan ABC, misalnya jalan atau pelabuhan atau segala. Nih, jadi kementerian ini yang perlu. Kita proyek ini, kementerian ini yang perlu. Nah, jadi si orang-orang itu, kementerian itu dia ke Bappenas. Tapi sekarang itu semenjak zaman Gus Dur, habis reformasi, emang ada sedikit perubahan. Orang tuh sekarang ke Kemenkyu langsung. Iya kan? Dia jadi bilang kayak, saya mau dukung program Pak Presiden ABC. Langsung minta budget bendahara ya berarti. Kita minta budget. Ya Bappenas jadi nggak ada peran. Gitu. Nah, yang ini menciptakan masalah di kalau kita memang benar-benar mau membenarkan ekonomi, itu yang pertama. Jadi kita perlu semacam blueprint yang ad hoc. Ad hoc itu maksudnya, jadi ada orkestra gitu Mas di ekonominya. Dan ini orkestratornya adalah Bappenas gitu maksudnya. Kalau sekarang ini kayak jalan sendiri aja semuanya. Jadi kita mau tumbuh 8%. Si BI caranya gini, Danantara caranya gini, Kemenkyu caranya gini. Terus mereka tuh nggak ngobrol, Mas. Kita pikir mereka ngobrol gitu. Tapi nggak juga, ini jalan sendiri-sendiri aja. Dan sebenarnya ini udah dikonfirmasi sama AHY kemarin. Dia bilang memang kementerian itu pada ego sektoral. Iya. Benar berarti ya? Benar. Lalu kedua, kalau mengganti orang, sebenarnya di situasi seperti ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena banyak orang-orang memang sudah cukup lama
Ya kan, misalnya Pak Menko Perekonomian Erlangga, ya kan, Erlangga itu background-nya bukan ekonomi sebenarnya, dia orang bisnis. Iya. Ya kan? Politikus Gimana lagi. kita mau ada potensi krisis ekonomi, kita mengharapkan orang yang background-nya bukan ekonomi gitu. Itu yang pertama ya. Itu jadi satu, Mas. Terus banyak titipan lah ya Banyak kabinet titipan. kita yang nepotisme kalau bahasa ini ya kan, banyak ya. yang memang tidak qualify, itu yang pertama. Tapi yang kedua, si pasar itu, pelaku ekonomi atau pasar modal atau rupiah, itu mereka kalau ada orang baru, mereka bingung. Ini orang baru kayak apa ya? Dia konservatif. Iya, masuk akal, dia agresif. masuk akal, betul. Ya kan, dia agresif, dia paling nggak dia hold dulu tuh, Mas. Ngerti nggak? Jadi dia hold dulu. Jadi dia kayak kalau orang lama dia, oh kita ada program baru, tapi orang lama nih ya ini mah ngomong-ngomong aja nih gitu kan. Jadi kita ngomong-ngomong aja nih gitu. Jadi kalau ada orang baru, paling nggak si pasar pakai ekonomi dia agak waktu adjusting. Ya misalnya Mas Tio besok jadi Menkyu. Kalau orang bilang nih Mas Tio nih orang apa sih? Gitu. Ini background-nya apa gitu kan. Ini konservatif kah? Ini kah agresif kah gitu. Jadi ada semacam itu ya. Dan kalau saya melihatnya, jadi di ekonomi tadi saya bilang banyak kan titipan politik ya. Misalnya terlepas kita setuju apa enggak Pak Purbaya, paling nggak dia background-nya benar. Di dalam itu yang ekonomi banyak sekali yang background-nya nggak benar, Mas. Oke. Gitu. Jadi ini info orang dalam atau info apa nih? Oh enggak, itu kan tinggal dicek aja. Iya. Tapi kalau kita lihat tuh kan beberapa komisaris nih yang banyak dikritik ya. Tiba-tiba komisaris, aduh yang tim ses lah, yang ini yang kadang-kadang memang nggak capable kalau bagi kita ya. Benar. Dan usianya juga belum matang. Betul. Ya kan? Itu yang dimaksud Mas Dipo kan kira-kira. Iya, betul. Tapi ya itu masa kan di semua level gitu kan, bukan hanya. Dan ini di semua level ternyata. Betul. Jadi ini dari antara coba tolong soal cek komisaris background-nya apa. Iya, profiling dulu lah minimal. Nggak usah nepotisme banget lah, CEO-nya tolong. Benar. Karena yang paling masuk akal adalah soal trust dan distrust tadi itu Mas ya. Kalau misalnya orang-orang yang tidak kompeten duduk di bidang-bidang tertentu tadi itu, masalahnya adalah distrust. Benar nggak sih? Betul. Oke. Kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha nih. Ya sama kan Mas juga, misalnya pemerintah ada program, Mas kan juga, ini percaya nggak ya? Iya. Iya kan, kayak misalnya sekarang yang lagi rame, ini sorry loncat-loncat ya, soal lagi ada survei kan, yang ke lapangan itu loh, sensus, kan. betul. Saya sebenarnya sangat setuju ada sensus, tapi saya ngerti ya, orang tuh takut kan, karena dia udah nggak percaya pemerintah, kan? Dia takut. Rame itu. Saking nggak percaya dia nggak mau buka data. Dan memang dia perlu pertanyaan banyak sebenarnya buat itu sebenarnya sangat berguna lah. Saya sebenarnya nggak. Saya sangat pro ada si sensus, tapi saya juga mengerti orang sangat males urusan apa pemerintah, apa saya kebayang lah. Kalau bagi saya masih tadi balik lagi, kadang-kadang kita butuhnya solusi ini karena masalah kita adalah ini, tapi dijawab sama pemerintah nggak pas gitu loh. Itu aja mungkin masalah distrust kita itu. Betul. Masalahnya apa, solusinya apa nggak ketemu gitu. Jadi apalagi tadi yang buat kelas menengah itu ya. Jadi memang belum ada plan atau strategi yang clear buat ngebenerin kelas menengah. Iya. Mereka sekarang tuh masih fokus di APBN aja. Iya. Mereka benar fokus semua di APBN. Memang mereka nggak terlalu peduli soal kelas menengah. Iya, kita kan? Ini udah kayak beneran disiksa pelan-pelan. Mereka tuh jadi masih fokus, makanya ekonomi aman, atau hutang kita terjaga, atau inflasi. Itu yang mereka maksud adalah makro, bukan dompet masyarakat mikro gitu loh. Itu Mas yang memang ada perbedaan di situ, masalah perspektif aja. Oke. Kawan-kawan bengkel, jadi menarik banget ya. Kita bahas soal ekonomi yang sekarang benar-benar kita rasakan ya, dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang-kadang bisa dibilang absurd ya implementasinya. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa buat ekonomi kita. Nah, kira-kira pesan terakhir nih dari Mas Dipo buat pemerintah apa nih? Terutama buat Pak Presiden. Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya cukup clear ya. Yang paling menjadi urgency dan concern begitu banyak orang sebenarnya adalah si kelas menengah. Iya kan? Oke. Buat saya pertumbuhan ekonomi itu a bit secondary. Tapi si kelas menengah ini, apalagi tadi, dalam 6 tahun terakhir kita ada 10 juta orang Mas turun kelas. Oke. Iya kan? Artinya orang makin lama makin susah. Lama makin susah, ekonomi kita pun makin susah. Kalau kita populasi besar Mas. Jadi kalau Indonesia kelas menengahnya nggak ada, makin berkurang setiap kali, kita pun story ekonomiknya nggak ada. Oke. Karena kita bukan negara industri, kita bahkan mengalami kemunduran industri. Kita ngomong, kita sumber daya alam banyak, tapi itu buat mereka aja gitu. Ya kan justru si kelas menengah yang harusnya benar-benar lebih kuat. Ini menurut saya yang paling mengkhawatirkan, dan itu tadi, itu kemungkinan bisa jadi social unrest kalau ini nggak diurus. Social unrest ya. Iya kan, again, kalau kita lihat tadi fiskal daerah, tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Udah gitu aja, di saat ini ya, kita sekarang bulan Juli, tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Oke, itu perlu digarisbawahi. Dan satu lagi Mas, kecenderungan kelas menengah itu pengennya apa?
apakah memang lapangan kerja yang real ya, artinya real itu ya bukan serabutan ya. Tapi kan kalau lihat situasi hari ini pelaku usaha juga pikir-pikir juga untuk buka lapangan kerja kan. Iya. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan kelas menengah sekarang? Iya, jadi Kecenderungannya mereka butuh apa sih? kalau saat ini ya secara spesifik yang sebenarnya sangat dibutuhkan adalah si bantuan sosial menurut saya. Jadi satu adalah si bantuan sosial. Apa sih tadi dari insentif itu apa yang bisa membantu kelas menengah? Tetapi yang menurut saya yang lebih penting lagi adalah soal empati. Empati, iya. Dari pemerintah ini menunjukkan tidak ada empati terhadap kelas menengah dengan menaikkan, misalnya Pertamax naik atau Dex naik, dibilang oh kita nggak kuat, selama ini kita tahan. Tapi kalau lo berempati, paling nggak manajemennya kurangin lah gajinya. Itu kan manajemen Pertamina juga banyak gajinya. Ya kan itu masalah empati, nggak ada hubungannya sama benar apa salah. Iya kan, dan itu terlihat sering sekali kelas menengah itu dikorbankan karena program pemerintah yang terlalu tinggi ambisinya. Itu terlihat sekali. Ya kan? Jadi jangan terlalu ditekan terus karena itu lama-lama ya pecah di kelas menengah memang. Betul. Dan kekhawatiran di banyak negara nih yang kita baca beberapa tuh kalau misalnya kelas menengah ini udah apa namanya udah mau meledak nih emosinya ya bahaya juga buat secara sosial ya kan. Betul. Ya kan? Bener nggak Mas? Betul. Dan ledakannya itu bisa lebih ya itu kita nggak bisa berandai-andai sampai ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Jadi pemerintah kita harapin juga segera apa namanya punya solusi cepat gitu kira-kira Mas buat kelas menengah ya. Betul. Tapi kalau lihat pemerintah sekarang solusi cepatnya belum kelihatan. Belum kelihatan. Banyak foto-foto aja kayaknya. Makasih banyak Mas Ibo ya. Kawan-kawan bengkel, jadi sekilas ya tentang situasi ekonomi dan kemudian ada beberapa solusi yang ditawarkan sama Mas Dipo dan mudah-mudahan ya kalau dilihat pejabat sekarang sih kita nggak terlalu optimis ya, tapi jangan pesimis juga ngelihat situasi hari ini. Kalau misalnya kita nggak melihat ini jadi apa namanya satu masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama juga nggak akan kelar-kelar juga ini masalah ya kan, kira-kira begitu Mas Ibo ya. Makasih banyak ya Mas Ibo ya, kawan-kawan bengkel, sampai ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Mas. Thank you Mas. Siap.